Oke, jadi ini adalah hasil iklan dari video kemarin ya, yaitu terjadi pesanan ada 52 dan produk terjualnya ada 63 ya. Terus omset penjualannya ada 2.100.000. Mantap. Halo semuanya. Jadi setelah video kemarin kita udah ngebahas cara iklan di Shopee agar laris ya. Dan video kali ini kita akan melanjutkan dari video kemarin, yaitu untuk video kali ini kita akan ngebahas cara iklan di Shopee agar tidak boncos. Jadi nanti di Shopee Seller Center langsung saya kasih tahu kalian gimana cara ngebaca data hasil iklan kemarin ya. Jadi mulai dari produk yang kira-kira dilanjutkan untuk iklan atau mungkin di stop, terus juga meriset kata kunci yang bagus untuk dilanjutkan iklan atau di stop, terus juga untuk ngeriset jam ramai, kira-kira jam berapa iklan itu harus di push atau mungkin di downkan. Oke, dan nanti saya akan jelaskan lebih lengkap di Shopee Seller Center-nya ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang mau saya ajarin untuk lebih dalam lagi tentang cara beriklan atau mungkin cara jualan di marketplace seperti Shopee, Lazada dan lainnya, kalian bisa join Baleo Mall lewat link di deskripsi video ini ya. Jadi nanti di Baleo Mall kalian akan saya ajarin dan langsung saya bimbing dan langsung saya mentoring gimana cara jualan di marketplace ya teman-teman ya. Jadi join Baleo Mall lewat link di deskripsi video ini, oke? Dan sekarang kita langsung aja ke Shopee Seller Center-nya. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah ada di Shopee Seller Center ya. Dan sekarang kita langsung aja untuk mengevaluasi hasil data iklan dari video kemarin ya. Jadi langsung aja teman-teman ya, di sini kita pilih dulu ya untuk tanggalnya teman-teman ya, awal-awal. Di sini kemarin saya sudah cek ya, kita mulai awal iklan itu tanggal 23, terus sampai tanggal 26 itu saldo iklannya sudah habis ya. Jadi kemarin udah kita sediakan top up saldo iklan 50.000 ya, dan itu hanya dalam 4 hari ya, dari 23 sampai 26, 3 hari sorry, itu sudah habis teman-teman ya saldo iklan 50.000 itu. Jadi langsung saja kita pilih ini 23 sampai tanggal 26. Nah, di sini udah terlihat di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa lihat dari statistik keseluruhannya ya. Dilihatnya totalnya segini, jumlah kliknya di sini, terus juga omset penjualannya segini, dan jumlah pesanan dan juga produk terjualnya segini teman-teman ya. Nah di sini pertama-tama ada 4 hal yang saya akan bagikan ke kalian di video kali ini yang harus dievaluasi dari hasil iklan teman-teman ya. Yang pertama itu adalah produk terjual atau keuntungan dari produknya. Jadi bisa dibilang untuk tips yang pertama ini kita lihat dulu ini, kita ngiklan ini boncos atau enggak gitu teman-teman ya. Nah untuk cara ngitungnya itu seperti ini, langsung saja ya. Jadi di sini kita akan pakai kalkulator teman-teman ya. Nah pertama kalian itu harus tahu per produk kalian itu keuntungannya itu berapa, profit atau keuntungannya. Di sini sebagai contoh produk saya itu per produknya ya, satu produk itu keuntungannya itu adalah 15.000. Jadi di sini kita klik dulu 15.000 ya dari per produknya. Terus di sini kita lihat dari data ini, produk terjual saya saat iklan ini itu adalah 63 teman-teman ya. Jadi yang dilihat itu produk terjual ya, bukan jumlah pesanan. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu bedanya produk terjual dengan jumlah pesanan, bisa tonton video tips iklan yang part pertama teman-teman, sudah saya jelaskan, atau bisa diklik pojok kanan atas saja ya. Dan sudah saya jelaskan apa perbedaan dari produk terjual sama jumlah pesanan. Oke. Nah di sini per produknya kita untungnya 15.000. Terus di sini produk terjual kita itu ada 63. Jadi untuk menghitung kira-kira iklan ini tuh boncos atau tidak, kita kalikan dengan produk terjual ya, yaitu adalah di sini produk terjual kita 63 ya. Di sini sebagai contoh adalah 63. Nah, terus kita sama dengan itu kita dapat keuntungan 945.000 teman-teman ya. Setelah itu dari 945.000 ini kita kurangin hasil biaya iklannya teman-teman ya. Nah di sini biaya iklan saya itu adalah 49,3.000 teman-teman ya. Jadi nggak sampai 50.000. Tapi di sini saldonya habis ya, sudah habis saldonya. Nggak tahu kenapa saat iklan itu kan iklan maksudnya nggak tahu kenapa pas top up itu kan 50.000, tapi nggak langsung 50.000, tapi kepotong gitu jadi 49.000. Kayaknya ada biaya fee dari Shopee-nya, saya juga nggak tahu ya top up-nya. Jadi di sini kita akan kurangin biaya iklannya teman-teman ya, yaitu adalah 49.300 ini ya, tapi kita bulatkan aja menjadi 49.500. Oke. Terus kita sama dengan, nah di sini
kita tahu hasil keuntungan kita dari iklan ini teman-teman ya. Tapi ini masih belum kepotong admin teman-teman ya, atau kepotong biaya fee dari Shopee-nya teman-teman ya. Kan ada tuh ya biasanya biaya fee dari Shopee. Di sini kita asumsikan misalnya aja biaya fee dari Shopee itu sampai 50.000 gitu ya. Soalnya di sini jumlah pesanannya ada 52. Jadi kayaknya jumlah fee-nya itu lumayan banyak ya. Karena jumlah fee itu bisa dikenakan per sekali jumlah pesanan. Ya, dalam satu pesanan itu selalu dikenakan jumlah fee itu sekitar 2.000 sampai 3.000 gitu, aku lupa ya. Jadi di sini misalnya sebagai contoh untuk biaya fee-nya kita anggap aja lah 150.000 lah teman-teman ya misalnya. Nanti kalian bisa cek langsung teman-teman ya ke per produk per pesanannya itu biaya fee-nya berapa ya. Kalian bisa cek aja langsung di transaksinya ya, di detail pesanannya ada kok ya. Di sini kita asumsikan aja ya untuk contoh kali ini yaitu 150.000. Nah, terus kita klik sama dengan. Nah, jadi dari iklan ini itu saya mendapatkan keuntungan 745.500 ya. Jadi ini bisa diartikan ini iklannya itu untung ya. Ini iklannya itu nggak boncos gitu ya. Jadi kita masih bisa lanjutkan untuk iklan ya. Tapi kalau misalnya iklan kalian itu boncos ya, kalian bisa improve lagi lah ya. Dari tips yang kemarin udah saya jelaskan ya di video kemarin untuk improve-nya ya. Kalian bisa tonton aja. Nah, jadi pada intinya untuk iklanku ini itu masih untung teman-teman ya, nggak boncos gitu ya. Itu untuk mengetahui kira-kira iklan ini tuh boncos atau tidak ya. Nah, sekarang untuk tips yang pertama udah kelar ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tips yang kedua, di sini saya rekap ulang ya untuk tips yang pertama. Jadi untuk mengetahui iklan kita ini boncos atau tidak, itu caranya ada rumusnya, yaitu jumlah keuntungan per produk kalian itu berapa, lalu dikali jumlah produk terjual, terus dikurangin biaya iklan, lalu dikurangin biaya admin atau fee dari Shopee. Nah, nanti hasilnya itu bisa mengetahui iklan kalian untung atau rugi. Jadi seperti itu ya rumusnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kita lanjut ke tips selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu adalah reset jam ramai teman-teman ya. Nah, di sini untuk nge-reset jam ramai itu kita bisa lihat aja dari grafik ini teman-teman. Jadi biasanya saya itu kalau nge-reset jam ramai itu dari grafik ini. Kita perhatikan aja grafik yang paling atas ya. Ini dari tanggal 23 teman-teman ya. Tanggal 23 ini paling tinggi itu kita lihat itu jam 7 ya, itu loh sebelah tanggalnya itu tanggal 23 bulan 12 jam 7 ya. Di sini untuk jam ramainya ya dari iklanku ini itu pada jam 7 teman-teman ya, karena paling tinggi grafiknya itu jam 7. Terus pada jam 8 itu turun, terus pada jam 10 itu naik lagi. Nah, di sini kita tinggal catat aja di notepad teman-teman ya. Di sini sebagai contoh yaitu adalah tanggal 23 ya. 23 2020 di sini sebagai contoh ya. Terus jam ramainya itu adalah jam 7 sampai jam 10 ya. Kita catat di sini nih teman-teman. Terus selanjutnya kita cek lagi tanggal selanjutnya itu adalah tanggal 24 ya. Di sini kan aku ngiklannya itu sampai 3 hari gitu ya. Bisa dibilang sampai tanggal 26. Jadi untuk tanggal 24 itu grafik paling tertinggi itu menunjukkan jam 10 lagi teman-teman ya. Jadi pada jam 7 ini tuh grafik iklannya turun terus pelan-pelan akan naik ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya dari jam 7 ini udah mulai naik, jam 7 terus jam 8, jam 9 terus jam 10 itu puncaknya. Jadi di sini kita bisa catat lagi yaitu pada tanggal 24 bulan 12 2020 itu pada jam 7 lagi teman-teman ya, sampai jam 10 itu iklannya naik. Jadi kita catat di sini. Terus kita lanjut lagi ke tanggal selanjutnya ya. Kita cek lagi untuk pada tanggal 25 grafik paling naik itu pada jam 6 teman-teman ya. Jam 6 terus jam 7 itu turun, terus jam 8 ya, jam 8 itu mulai naik sampai jam 9, terus jam 9 turun lagi sampai jam 10 ya. Nah, jadi di sini kita catat aja mulai dari grafiknya mulai naik ini yaitu adalah jam 5 ya, ini jam 17 itu jam 5 sampai jam 6 ya mulai naik. Jadi sini kita tulis nih tanggal 25 sampai bulan 12 2020 maksudnya itu pada jam 17 atau jam 5 sampai jam 6 atau jam 18 itu iklan kita lagi naik ya pada tanggal 25 ini. Terus kita lanjut lagi ya tanggal ke-26 ya teman-teman ya. Di sini di tanggal 26 itu jam
8 pagi sampai jam 10 pagi ya, lagi naik-naiknya teman-teman ya. Jadi kita tinggal catat aja nih tanggal 26 terus bulan 12 2020 itu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu lagi naik-naiknya. Nah, dari 4 hari ini teman-teman ya, dari tanggal 23 sampai 26 ini kita bisa simpulkan kalau iklanku ini itu jam rame-ramenya itu sekitar jam 5 ini sampai jam 10 teman-teman ya. Bisa kita asumsikan nih ya. Di sini jam 5 sampai jam 10 ya. Jam ramenya itu jam malam teman-teman ya. Habis maghrib gitu ya, jam 5 sebelum maghrib sorry. Ya sore sampai malam lah. Jam 5 sampai jam 10 ya. Terus kalau misalnya pagi itu jam rameku itu jam 8 sampai jam 10 teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk mengetahui iklan kita itu jam ramenya jam berapa ya. Oke, tips kedua udah kelar ya, kita udah bahas. Terus yang tips ketiga sekarang adalah mengeliminasi produk. Jadi nanti kita pilih produk yang lanjut diiklankan, yaitu produk yang nggak boncos ya, yang bisa ngasilin keuntungan, sama produk yang kita stop iklankan, atau bisa dibilang adalah produk yang nggak menghasilkan atau boncos gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua kriteria di sini saya bedakan, yaitu produk yang lanjut kita iklankan dan juga produk yang kita stop iklannya ya, untuk mengeliminasi produk ini ya, tips ketiga ini. Nah caranya kita tinggal lihat aja ya, di sini sebagai contoh itu iklanku kan, iklan dari produk ini kan tiga produknya ini ngasilin semua gitu teman-teman ya. Ini ya kita bisa lihat ya, jumlah pesanannya udah 4, produk terjualnya 5, omsetnya itu 180.000 gitu teman-teman ya. Nah di sini saya contohkan misalnya aja ini adalah produk yang stop diiklankan gitu ya. Jadi cara ngitungnya, gimana cara ngitung untuk produk yang di stop iklankan itu gini teman-teman. Kita ke kalkulator lagi ya. Nah di sini kita harus tahu lagi per produk kita itu untungnya berapa. Jadi ini penting banget untuk mengetahui per produk kita itu ngambil profit atau keuntungan berapa ya. Di sini sebagai contoh saya adalah 15.000 ya tadi ya. Terus di sini misalnya nih ya, produk terjual saya yang ini, yang kaos polos pria ini, itu misalnya produk terjual saya itu adalah 2 gitu ya teman-teman ya. Misalnya 2 nih produk terjualnya. Jadi di sini kita tinggal kalikan aja ya 2, terus sama dengan kan 30.000 gitu ya keuntungan kita. Terus misalnya untuk biaya iklannya dari produk ini itu misalnya adalah 30.000 juga. Jadi di sini dikurangi 30.000. Nah, sama dengan kan 0 nih. Jadi ini bisa dibilang ini masih rugi teman-teman ya, karena kan kita masih ada potongan dari biaya fee dari Shopee gitu ya, beberapa persen gitu. Jadi ini produk yang ngeboncos lah, atau yang harus kita stop untuk iklan ya, misalnya kayak gitu. Itu cara ngitung untuk produk per produknya, kira-kira produk ini tuh kita lanjutkan iklan atau kita stop iklannya. Seperti itu ya teman-teman ya untuk mengetahuinya. Kalau misalnya produk yang dilanjutkan iklan ya berarti produk yang menghasilkan gitu ya. Kurang lebih seperti itulah untuk tips yang ketiga ini ya, mudah-mudahan paham teman-teman ya. Sorry kalau ngejelasin saya ini agak belibet ya, karena ya saya akan usahakan lah untuk ngejelasinnya secara singkat dan efektif. Oke. Nah sekarang kita ke tips yang keempat teman-teman ya. Untuk tips keempat ini itu adalah eliminasi kata kunci teman-teman ya. Kurang lebih caranya sama kayak eliminasi produk ini. Ada 2 kriteria teman-teman ya, yaitu adalah kata kunci yang dilanjutkan iklan, sama yang kedua adalah kata kunci yang di stop iklan. Jadi kurang lebih sama kayak eliminasi produk ya. Caranya gampang banget, kita tinggal klik aja misalnya produk ini ya yang mau kita reset kata kuncinya, kita eliminasi kata kuncinya. Nah, kita tinggal klik aja nih. Oke, nah selanjutnya kita tinggal pilih aja tanggalnya teman-teman ya, tanggal 23 sampai 26 udah bener ya tanggalnya. Terus kita tinggal scroll aja ke bawah. Nah di sini di bawah sini udah dikasih kata kuncinya ya, kita bisa lihat teman-teman ya, kata kunci yang kita pakai untuk iklan. Di sini kita bisa lihat ada 2 kata kunci yang nggak aktif ya, yang kosong nih, nggak ada jumlah dilihat dan lain sebagainya. Jadi nggak tahu kenapa ya di Shopee suka error untuk kata kunci kayak gini ya. Jadi gini kita abaikan aja lah, kita fokus kata kunci yang aktif ya, yang kayak gini ya, contohnya yang kayak kaos polos pria dan lain sebagainya ini, yang 3 kata kunci ini. Nah di sini cara mengeliminasi kata kunci yang dilanjut iklan sama yang di stop iklan itu caranya kita pakai kalkulator lagi teman-teman ya, samalah kayak tadi tentang eliminasi produk. Jadi di sini misalnya ya, dari ketiga kata kunciku ini kan udah ngasilin penjualan lumayan banyak teman-teman ya, jadi ini pasti untung lah. Tapi kalau misalnya itu produk kalian itu ngasilinnya itu sedikit, itu cara ngitungnya kayak gini teman-teman. Untuk memastikan kata kunci ini tuh
dilanjutkan iklan atau enggak gitu ya. Ini kita cara ngitungnya kayak gini. Misalnya dari kata kunci kaos polos pria cotton 30S gitu ya. Nah, lagi-lagi kita kembali ke profit kita per produk, yaitu 15.000 ya. Nah, terus dikali lagi jumlah penjualannya. Di sini misalnya jumlah penjualan kalian itu adalah 3 produk gitu ya. Jadi sama dengan adalah 45.000. Terus biaya iklan kalian itu misalnya dari kata kunci ini gitu ya, itu biayanya misalnya 50.000 lah katakanlah, dari dikurangi 50.000. Jadi kalian rugi 5.000 teman-teman ya. Nah di sini berarti kata kunci kaos polos pria cotton 30 ini itu boncos gitu ya, nggak menghasilkan, malah membuat rugi, ngurangin biaya bid iklan kalian, mengurangin hasil top up iklan kalian gitu ya, yang menyebabkan boncos ya, intinya kayak gitulah. Jadi ini bisa dibilang kata kunci ini kita bisa eliminasi untuk stop untuk iklan ya, nggak kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi kayak gitu cara ngitungnya. Nah tapi sebenarnya masih ada lagi sih kriteria-kriteria yang kata kunci yang dilanjutkan sama yang nggak dilanjutkan, mulai dari dihitung dari jumlah klik, persentase klik dilihat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya jelaskan di video ini semuanya, itu nanti takutnya durasinya kepanjangan teman-teman ya. Mungkin di next video atau mungkin di Baleo Mall ya, buat yang join Baleo Mall nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Yang join Baleo Mall lewat link di deskripsi video ini ya, khusus yang lewat link di deskripsi video ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah tadi ya. Tapi untuk keempat tips tadi itu udah cukup lah. Kalau misalnya kalian paham dan kalian praktekkan, insya Allah iklan kalian itu nggak boncos gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian benar-benar praktekkan dan kalian benar-benar detail lah untuk video yang dari pertama sampai part ketiga ini ya, kalian bisa ulang-ulang aja supaya paham dan mengerti teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tadi ya untuk mengevaluasi data hasil iklan kemarin teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan lengkap banget ya, ada 4 tips di sini, saya rekap ulang ya. Yang pertama adalah ngeriset produk, tadi itu apa ya? Jadi yang pertama tadi adalah ngecek iklan ini tuh boncos atau rugi atau untung. Tadi udah saya jelaskan ya di tips pertama. Terus tips yang kedua tadi adalah ngeriset jam ramai. Terus yang tips ketiga tadi adalah ngeeliminasi produk yang dilanjut iklan atau produk di stop iklan ya. Terus tips yang terakhir atau tips yang keempat adalah ngeeliminasi kata kunci yang di stop iklan atau yang dilanjutkan iklan ya. Jadi ada 4 tips tadi ya teman-teman ya. Dan ya mudah-mudahan membantu dari keempat tips tadi. Dan kalau misalnya kalian benar-benar praktekkan dari keempat tips tadi, itu insya Allah udah bisa ngasilin ya teman-teman ya. Udah iklan kalian itu udah nggak boncos lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman buat yang mau belajar lebih dalam lagi untuk cara beriklan ya, lebih daging lagi untuk materi iklan di Shopee ya, yang saya akan share, kalian bisa join Baleo Mall lewat link di deskripsi video ini teman-teman ya. Di sana nanti saya akan bongkar semua materi yang saya ketahui teman-teman ya. Oke, jadi join Baleo Mall lewat link di deskripsi video ini. Dan ya mungkin segini dulu untuk video kali ini, dan terima kasih, bye.